Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian terkasih dalam Kristus Yesus. Berjumpa kembali dalam Rehat Renungan Hati Sehat GBI Ngadinegara Yogyakarta. Ya, kesempatan ini saya ingin berbagi sedikit dari Mazmur 23. Sebuah paragraf pasal yang sangat sederhana sebenarnya, tetapi itu sangat luar biasa bagi kehidupan kita orang Kristen. Selama kita memegangnya, kita mempercayainya, dan kita melakukannya. Mari sebelum kita bahas sedikit mengenai ayat-ayat di pasal itu, mari kita tundukkan kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa Tuhan Allah kami, terima kasih Kau izinkan kami kembali bertemu dalam kesempatan rehat ini untuk sharing, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya setelahnya Engkau terus menuntun kami, di dalam kami mengerjakan, melakukannya, menjalani hidup kami sesuai dengan firman. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Ya, kita semua tahu Mazmur itu yang nulis sebagian besar adalah Daud. Daud raja yang sangat luar biasa pada masanya di Israel. Israel masih berbentuk kerajaan dengan kehidupan masyarakatnya adalah pastoral atau gembala. Mereka banyak, ada nelayan juga, ada petani, dan kebanyakan gembala juga. Jadi sangat wajar ketika Daud di dalam menulis pasal ini di Mazmur 23, Daud kemudian menunjukkan sukacitanya atas tuntunan Tuhan, atas perlindungan Tuhan kepadanya dengan menggunakan analogi gembala dan domba-dombanya. Daud menempatkan diri sebagai domba-domba dan Tuhan sebagai gembalanya. Saya tidak akan mengulas keseluruhan 6 ayat dari pasal ini, tetapi kita fokus pada 2 ayat, yaitu ayat 4 dan ayat 5. Saya akan bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau, Tuhan, besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Nah, ketika pertama kali membaca ini dulu saya itu juga tertawa, saya tersenyum sendiri dan heran sebenarnya. Mana ada gada dan tongkat kok malah menghibur? Yang namanya gembala itu kalau bawa tongkat, gembala bawa gada, itu untuk menghajar kita, untuk menghajar domba-dombanya, piaraanlah. Sekarang kok kita sebagai manusia, sebagai domba-domba, sebagai gembalaan kok malah terhibur ketika gembala itu membawa gada dan tongkatnya. Nah, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk melihat bahasa aslinya, Bapak Ibu. Di dalam bahasa aslinya Ibrani kuno, ternyata gada ini di dalam bahasa Indonesia itu terjemahan dari Shebet. Shebet adalah sebuah kayu yang ukurannya pendek, biasanya tebal dan besar, dan itu menjadi senjata, satu dari 2 senjata yang selalu dibawa oleh gembala bangsa Yahudi kuno. Gunanya untuk apa? Sebagai senjata untuk menghalau apabila ada hewan buas mau mengganggu, membunuh atau memakan piaraannya, gembalaannya. Namun Shebet ini atau gada itu juga digunakan oleh gembala untuk menghukum atau mendisiplinkan domba-domba gembalaannya ketika dombanya nakal. Misalnya sedang diarahkan untuk berjalan ke arah kiri, ada satu sendiri yang kemudian berbelok ke kanan, tidak turun. Nah, gada itu digunakan untuk mendisiplinkan atau menghukum, misalnya dengan memukul kakinya atau bagaimana seperti itu. Gada atau Shebet ini juga
digunakan oleh gembala untuk menghitung kawanan dombanya. Setiap kali pergi dari satu tempat ke tempat lain selalu dihitung. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Itu gada yang diterjemahkan dari bahasa Inggrisnya rod, dan rod itu ternyata diambil dari terjemahan bahasa Ibrani kuno, bahasa aslinya yaitu shebet. Sekarang tongkat. Tongkat dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dari bahasa Inggris staff. Ternyata di dalam bahasa Ibrani kunonya namanya adalah mishenet atau mishena. Kegunaan atau bentuk dulu dari mishenet ini adalah lebih kecil daripada shebet tadi, tetapi panjang. Gunanya untuk apa? Jadi seperti tongkat. Kalau Bapak Ibu di setiap Natal ya, kita melihat ada display bayi Yesus, dikelilingi ada gembala-gembala juga, dia memegang sebuah tongkat juga dengan bentuk melengkung di atasnya. Itu mishenet atau mishena. Itu adalah tongkat. Nah, guna tongkat itu berbeda dengan shebet tadi. Guna mishenet ini adalah digunakan untuk membimbing, mengarahkan, menggiring domba-domba piaraannya. Berfungsi juga sebagai penuntun. Ketika harus melewati sungai misalnya, atau melewati kawasan yang rumputnya agak tinggi, gembala tadi akan berjalan di depan, dan tongkat tadi digunakan untuk menjajaki jalan di depannya supaya tahu apakah ada lubang atau tidak yang akan dapat menjerumuskan domba-domba piaraannya. Jadi, mishenet ini berguna untuk menggiring, untuk mengarahkan para domba ke arah tujuan, dan juga menjamin keamanan jalan-jalan yang akan dilalui oleh dombanya. Nah, menarik ini Bapak Ibu, penelusuran dari bahasa aslinya ternyata ini dapat menjawab keheranan tadi. Wong gada dan tongkat kok malah menghibur. Ternyata pada masa Yahudi kuno, gembala-gembala itu memang menggunakan itu bukan semata-mata sebagai alat untuk menghukum, tetapi itu justru untuk menjamin keselamatan domba-dombanya. Agar ketika dibawa ke padang gembalaan, kemudian saatnya pulang, dapat kembali pulang dengan selamat, tidak kurang suatu apa. Ketika kemudian Daud menggunakan hal ini untuk menunjukkan kegembiraannya, sukacitanya atas pemeliharaan dan tuntunan Tuhan, itu sangat pas sekali. Bahkan bagi kita sekarang orang-orang percaya juga sangat pas. Kenapa? Tuhan menggunakan gada untuk apa? Untuk menjauhkan Daud dari musuh-musuhnya. Tuhan menggunakan gada untuk melindungi kita, orang percaya, dari segala mara bahaya, dari segala orang jahat, dari segala kuasa-kuasa kegelapan. Itu bentuk perlindungan Tuhan pada kita. Tapi jangan lupa, gada tadi atau mishenet itu juga berfungsi, digunakan oleh Tuhan untuk menghukum kita, untuk mendisiplinkan kita, untuk menghajar kita. Dan juga menjamin kita tidak tertinggal dari kumpulan orang-orang Kristen, kumpulan orang-orang percaya agar dapat ikut diselamatkan pada hari akhir nanti. Tongkat digunakan Tuhan untuk membimbing kita, orang percaya, agar kita tidak berserakan ke sana kemari, agar kita tidak terjebak mengikuti kehendak kita sendiri keluar dari jalan Tuhan. Tongkat juga menghibur Daud dan menghibur kita karena digunakan oleh Tuhan untuk menuntun kita agar kita tidak terperosok ke dalam jurang, ke dalam lubang yang dapat membuat kita jatuh ke dalam. Ini suatu hal yang sangat luar biasa. Dari sini kita paham jadi, oh ya pantas ya kalau Daud kemudian berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Kita pun sekarang dapat berkata demikian. Tuhan, gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Kenapa? Shebet atau gada melambangkan kekuatan dan otoritas gembala Tuhan kita. Melambangkan bukti perlindungan Tuhan atas kita. Sekaligus itu menunjukkan otoritas dari gembala
untuk menghukum kita, mendisiplinkan kita kalau kita terlena atau jatuh dalam dosa. Shebet, misenet, menunjukkan adanya tuntunan dari Tuhan, tuntunan dari gembala. Ada bimbingan, ada penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga melambangkan bahwa ada selalu arahan-arahan dari Tuhan, dari gembala untuk kita agar selalu dekat kepadanya. Dekat dengan kelompok kita, kumpulan orang percaya, dekat dengan gembala kita yang agung, yaitu Tuhan kita sendiri. Itulah Bapak Ibu, Daud dengan tegas mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itu yang menghibur aku. Selanjutnya, satu pasal terakhir, yaitu dari ayat 6. Pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kebajikan dan kemurahan akan mengikuti aku. Luar biasa. Benarkah hanya sampai di situ? Saya tertarik Bapak Ibu, saya ajak Bapak Ibu untuk mendalami lebih lagi. Mengikuti di dalam bahasa Indonesia, Alkitab bahasa Indonesia diterjemahkan dari Alkitab bahasa Inggris, follow. Ternyata dari terjemahan bahasa aslinya Ibrani, follow ini artinya adalah radap. Bahasa Ibrani aslinya, bahasa Alkitab aslinya, radap. Arti yang paling dekat dengan radap ada beberapa. Antara lain to pursue, mengejar, atau to chase after, mengejar sampai dapat. Ini yang luar biasa. Ketika radap kita terjemahkan, kita baca sesuai dengan bahasa aslinya, dia akan berbunyi tidak hanya mengejar, apalagi mengikuti, tetapi mengejar, bahkan mengejar sampai dapat. Bapak Ibu bisa bayangkan, yang mengejar kita sampai dapat, itu apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan. Saya tidak tahu apalagi yang akan menghalangi keberserahan kita kepada Tuhan. Sesuatu apalagi yang akan dapat menghalangi dari kita jadikan Tuhan sebagai gembala kita. Di mana Tuhan sebagai gembala itu akan memberikan, akan mengutus, akan memerintahkan kebajikan dan kemurahan daripadanya untuk mengejar kita sampai dapat. Mari coba kita lihat Bapak Ibu. Tadi ayat tadi kata mengikuti kita ganti dengan terjemahan langsung dari bahasa aslinya, yaitu radap. Ketika aslinya berbunyi dari Alkitab berbunyi kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku. Kita lihat terjemahan dari bahasa aslinya. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengejar aku sampai dapat. Haleluya. Apalagi yang mesti kita dapat, kita inginkan. Semuanya dari Tuhan kita berikan kepada kita. Kebajikan. Apa itu kebajikan? Hikmat. Salomo waktu ditanya oleh Tuhan, kamu mau apa? Saya mau hikmat. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Salomo. Hikmat untuk hidup sejahtera di dunia ini. Hikmat untuk menjadikan raja yang sangat luar biasa. Dan memang yang menjatuhkan dan dirinya sendiri, yang menjauhkan Salomo dari hikmat itu ya Salomo sendiri. Tetapi ketika kita terus berserah kepada Tuhan dan kita izinkan kemurahan dan kebajikan dari Tuhan itu terus mengejar kita sampai dapat, kita tidak akan lari kemana-mana. Kita mau sembunyi dimanapun, kebajikan dan kemurahan dari Tuhan itu akan terus mengejar kita sampai dapat. Ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Sesuatu yang mungkin selama ini kita tidak bayangkan. Ini saya selalu menggunakan lelucon ini. Bapak Ibu mungkin sebagian
Sudah pernah merasakan dikejar hutang ya Bapak Ibu. Dikejar debt collector Bapak Ibu. Tapi ini yang mengejar kebajikan dan kemurahan Tuhan. Kebajikan apa? Misalnya tadi hikmat Tuhan. Kebajikan apa? Sesuatu yang menuntun kita untuk dapat berpikir dengan cara-cara Tuhan. Sesuatu yang menuntun kita untuk menjadi bijaksana. Sesuatu yang menuntun kita untuk berpikir dan bertindak seturut dengan rencana Tuhan. Itu kebajikan yang luar biasa. Yang tidak dapat kita peroleh dari manapun kecuali kebajikan dari Tuhan kita sendiri. Kemurahan. Apalagi kemurahan yang kita dapat dari Tuhan. Kita sakit, kita harus dirawat di rumah sakit. Kita perlu oksigen 1 tabung bayar berapa. Sekarang kita bisa menghirup nafas sebanyak-banyaknya tanpa dicas. Itu kemurahan dari Tuhan. Kemurahan yang mana lagi? Pernahkah kita mensyukuri kemurahan yang setiap hari Tuhan berikan kepada kita? Kemurahan-kemurahan yang memang Tuhan utus untuk mengejar kita terus sampai dapat. Kita bisa tidur nyenyak pun itu sudah sebuah kemurahan yang sangat luar biasa Tuhan berikan kepada kita. Dan ujung-ujungnya adalah Tuhan juga ingin kita berbagi kemurahan kita kepada orang yang membutuhkan. 2 ayat ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Ketika kita baca dengan tuntunan Roh Kudus, ketika kita baca menurut bahasa aslinya, ternyata berbicara sangat dalam dan menuntun kita untuk mencapai kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Bapa Tuhan Allah kami, firman-Mu adalah ya dan amin. Kami percaya dan kami perlu untuk terus Kau segarkan dengan firman-Mu setiap hari, setiap saat. Karena kami sebagai manusia perlu tuntunan-Mu. Dan firman-Mu ini yang akan menuntun kami. Kami bersyukur mempunyai Allah seperti-Mu, Gembala Agung, yang selalu menggunakan gada dan tongkat-Mu untuk menuntun kami. Terima kasih. Sekarang kami mengerti gadamu dan tongkatmu itu yang menghibur kami. Bahwa kebajikan dan kemurahan daripadamu itu akan terus mengejar kami sampai dapat. Terima kasih Yesus Tuhan, terima kasih Allah Kudus. Di dalam namamu Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.